Selamat datang semua di rumah sekali lagi. Senang bisa menyapa teman-teman, bisa berjumpa dengan teman-teman di live Instagram Sabdayut malam hari ini. Tentunya kalau teman-teman perhatikan di pojok kiri atas sudah nampak nih judul yang akan kita diskusikan, topik yang akan kita diskusikan, yaitu healing or escaping. Kenapa? Karena era digital sekarang tuh kan banyak kita merasakan tekanan-tekanan, mungkin tekanan sosial atau media sosial yang tinggi gitu ya, sehingga itu membuat kita stres sendiri, penat sendiri, belum lagi urusan pekerjaan, sekolah, dan masih banyak lagi ya. Akhirnya solusinya yaitu healing gitu kan, liburan, jalan-jalan, nonton drakor mungkin, main game, dan masih banyak hal. Tapi apakah itu benar-benar healing atau hanya escaping? Mari kita diskusikan bareng-bareng. Oke, tapi sebelum kita mulai ngobrol, singkat saja kita mau kenalan juga terlebih dahulu karena supaya lebih akrab kita dan teman-teman di rumah juga bisa mengenal kalian masing-masing. Dari Mbak Santi, boleh Mbak Santi silakan memperkenalkan diri, terus ke Bang Mikael, lalu ke Yola. Silakan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Santi, domisiliku di Karanganyar, aslinya Solo, pelayananku di Sabda. Salam kenal. Mantap. Yola, silakan kenalan dulu nih. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Yola Reva Putri, biasa dipanggil Yola. Asal saya dari Karanganyar, sekarang saya staf masa percobaan di Sabda. Usia saya di 22 tahun. Oke, mantap. Nah silakan Bang Mikael berkenalan nih. Oke, kayaknya aku nggak perlu perkenalan diri karena followersku juga ada yang nonton. Kenalin nama aku Michael, sekali lagi nama aku Michael, umur 25 tahun ini menuju 26. Dan salam kenal buat semua, untuk Bang Rey, untuk semua teman-teman yang ada di Sabda, MLC, dan juga Sabda Resources. Senang bisa ketemu. Saya sekarang pelayanan di satu komunitas online. Kalau teman-teman mention sedikit yang namanya Authenticers for Indonesia, itu mereka lagi nonton, mimin saya lagi nonton itu. Jadi mereka yang nonton tuh Fantiola juga, dia bagian dari admin dari Authenticers Indonesia. Jadi salam kenal buat semuanya, dan aku sekarang domisilinya di Kota Makassar. Jadi salam kenal buat semuanya. Senang bisa melayani teman-teman. Yes, nice, puji Tuhan. Oke, mantap. Itulah perkenalan singkat dari kami, dan juga tentunya kami mau memperkenalkan diri acara Sabdayutnya sendiri, karena mungkin teman-teman di rumah baru pertama kali join kan di Sabdayut ini, jadi bertanya-tanya Sabdayut itu apa. Jadi Sabdayut adalah acara Instagram Live dari Yayasan Lembaga Sabda yang ngebahas topik-topik yang relate dengan anak-anak muda maupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekelas tentang Sabdayut teman-teman, enjoy. Dan sekali lagi untuk teman-teman di rumah, kalian kami ajak diskusi. Jadi bukan hanya kami berempat, tapi kalian pun kami ajak untuk berdiskusi. Oke ya teman-teman, kita mulai diskusi kita, tapi sangat lebih baik kita buka di dalam doa terlebih dahulu. Bang Mikael boleh berdoa, silahkan. Ya, kita sama-sama satukan hati, kita sama-sama berdoa. Thank you Tuhan buat hari ini kami boleh berkumpul lagi di live Instagram session pada saat ini. Kami berdoa Tuhan buat semua teman-teman yang join untuk nonton live ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang membekali setiap kami anak-anak muda, baik yang nonton maupun secara live maupun teman-teman yang nonton secara replay. Tuhan, Engkau yang memberikan kami pengertian, berikan kami senantiasa hikmat supaya kami boleh tanamkan setiap apa yang kami diskusikan di dalam hati kami. Dan kami tahu Tuhan, pembahasan ini sangat berguna. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak muda ini, berkati mereka, dan kami akan buka sesi ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin. Thank you banyak teman-teman. Oke, nah teman-teman, bicara tentang healing nih, ini kan kata yang sangat relate ya dengan kita, anak-anak muda khususnya, dan teman-teman di rumah pasti nggak asing dengan kata-kata itu. Termasuk Mbak Santi ya, meskipun sudah lebih muda, mudanya ekstra, tapi pasti relate gitu. Karena ya ini sering kita ucapkan gitu kan.
Tapi di zaman sekarang tuh healing biasanya identik dengan liburan, melakukan kegiatan-kegiatan yang fun, yang justru rasa-rasaku kayaknya agak menyimpang nih dari pengertian basicnya, yaitu apa namanya, pengertian basicnya kan tentang penyembuhan ya gitu kan. Nah, tetapi menurut kalian nih, apa sih sebenarnya arti healing itu di zaman sekarang khususnya? Apakah benar itu liburan atau itu penyembuhan atau seperti apa? Silahkan. Oke, kalau menurut aku healing secara artinya sendiri sebenarnya penyembuhan, baik itu penyembuhan luka fisik, batin, ataupun trauma, atau tekanan mental. Tapi sekarang-sekarang ini nih, apalagi zaman-zaman media sosial ini ya, makin rame istilah healing. Jadi semacam istilah gaul lah. Kayak aku mau ke Bali dulu, aku mau healing, aku weekend ini mau staycation buat healing gitu. Atau healing hanya untuk mungkin bersantai, atau mungkin menyalurkan hobi. Padahal yang dimaksud healing itu sendiri cuma istilah rehab ya, atau istirahat dari rutinitas-rutinitas yang biasanya kita lakukan, mungkin bekerja atau bersekolah dan lain-lain seperti itu. Ya, Ya, menarik. aku nambahin ya. Kalau ingat kata healing tuh ya dari kata dasar heal gitu ya, yang aku tahu gitu ya, itu menyembuhkan gitu. Jadi kalau healing ya aku pikir ya ini proses menyembuhkan gitu ya. Cuman berarti kalau ada proses menyembuhkan berarti ada yang disembuhin nih, apa itu gitu ya. Jadi menurut aku sih ya bisa jadi mental gitu ya. Hidup yang banyak tekanan, jadi butuh sesuatu yang fresh gitu. Terus juga bahkan termasuk spiritual pun aku pikir juga ada masa-masa healing gitu ya terkait itu gitu. Jadi ya kemarin aku juga healing. Healingku ya karena capek gitu ya. Jadi ya udahlah aku baca-baca apa gitu lewat medsos, lewat blog gitu ya, Kak. Gitu sih healing juga termasuk. Iya, menarik. Sebenarnya begini loh, healing itu nggak hanya bicara tentang penyembuhan secara fisik. Tapi ini seperti yang dibilang disinggung sama Kakak Santi sebelumnya, bahwa ini bicara tentang emosional, psikologis, dan sosialnya kita juga sebenarnya. Karena kalau kita ngelihat dalam konteks digital sekarang, masa-masa sekarang ini, yang kata healing itu diartikan sebagai usaha kita sebagai manusia nih untuk mengatasi, seperti yang sudah disinggung sama Yola tadi sebelumnya, sedikit tentang trauma, stres, masalah mental melalui berbagai cara yang bisa mungkin kita akses secara online, mungkin seperti komunitas support, konten self help, terus semacamnya. Kalau dikatakan dengan kata dengan kata secara eksplisitnya itu meditasi dan lain-lain. Dan healing ini sebenarnya itu dipandang sebagai perjalanan personal untuk menemukan apa? Menemukan yang namanya peace, menemukan namanya keseimbangan, menemukan yang namanya pertumbuhan diri. Nah, banyak banget kalau teman-teman ngelihat di Instagram itu banyak hashtag-hashtag yang bilang healing journey, terus self healing, terus mental health recovery dan lain sebagainya. Itu banyak banget digunakan di Instagram kayak kita pakai sekarang kan. Banyak juga konten-konten yang isinya cerita pribadi dan lain sebagainya. Banyak juga komunitas-komunitas online yang beredar untuk mendukung mental health gitu. Nah, menurut aku sebenarnya istilah healing itu muncul itu waktu pandemi, waktu kita di rumah aja itu. Pasti waktu pandemi kalian bolehlah cerita sedikit gimana ngerasanya waktu pandemi itu bagaimana. Mungkin dari Kakak Santi itu, mungkin dari Bro Ray begitu ya. Gitu. Jadi banyak orang ngalamin isolasi, kecemasan dan lain sebagainya. Terus era digital kayak gini kan mempercepat istilahnya gitu ya, Kak sih? Ya, aku ya teman-teman sepakat sih yang teman-teman sampaikan ya. Pada dasarnya healing tuh sebuah bentuk usaha manusia kita gitu ya untuk melakukan kegiatan penurunan tingkat stres gitu ya, atau meredakan sejenak gitu setiap kepenatan tingkat stresnya, atau bahkan sampai pada titik pemulihan itu sendiri, yang walaupun sebenarnya cenderung ketika kita melakukan healing justru fisik kita
terkuras gitu. Contohnya ya jalan-jalan itu kan, kita niatnya healing tapi fisiknya capek, mentalnya ya mungkin terobati gitu, tapi fisiknya justru tambah capek gitu. Yang pada akhirnya ketika fisik capek, emosi meningkat lagi. Jadi healing itu memang ya entah ya, maksudnya Justru menyembuhkan mental tapi justru nambahin beban gitu. justru kalau tambah banyak kegiatan tuh tambah capek Bang Re, beneran nih. Makanya Ya kan tambah iya. kegiatan tambah capek. Memang kalau ya pikiran kita memang sudah refresh sih memang iya gitu. Contohnya yang saya nih ya. Contohnya saya pernah sekali pengen banget healing dengan jalan-jalan. Saya dengan cara jalan-jalan ke mall cuma buat cuci mata. Kayak gimana ya? Pas pulang capek badan, tidur, tidur dan ya itu dia. Jadi bikin capek badan sih saya, capek badan. Iya. Betul, dia dibilang Rebecca juga jangan jadi beban. Jangan jadi beban, betul. Kalau kita mau healing, jangan jadi beban kayak gini loh. Eh istilahnya ini batin, ini batin sama badani gitu kan. Kalau ini ya sudah di atas, jangan ke bawah gitu kan, sama-sama ke atas gitu. Ya. Ternyata benar ya, Ya, healing itu eh, ngomongin tentang pemulihan atau tapi cara pemulihannya itu setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang jalan-jalan ke mall atau mungkin ada yang nyalurin hobinya atau mungkin mancing atau hal-hal lain lah. Nah, kalau tentang healing di Alkitab nih, ada nggak sih atau entah mungkin ayat yang spesifik atau tentang healing ya, atau kisah-kisah mungkin dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab yang berkaitan tentang healing itu sendiri, ada nggak sih? ya, pasti ada ya gitu kalau di Alkitab gitu. Namanya juga apa namanya? Firman Tuhan itu juga bisa memberi penghiburan gitu ya, kekuatan gitu. Ya, aku sendiri pernah ngalamin gitu ya dan sampai sekarang itu memang masih sangat terasa gitu. Jadi ya aku dulu kan pernah juga ngalamin patah hati dan itu sangat nggak enak. Jadi ya nggak enak, bawaannya sedih, keinget terus. Semakin diingat semakin menderita rasanya. Jadi ya itulah. Tapi intinya sih bukan bukan itu. Ya maksudnya ketika aku baca firman gitu ya, itu ada di Mazmur gitu ya. Intinya ketika Tuhan itu tuh mau gitu untuk menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Bahkan Tuhan tuh mau gitu untuk membarut luka-luka di hati mereka gitu. Ya ini jadi satu kekuatan gitu ya teman-teman. Terus juga di sisi yang lain kan ini juga janji Tuhan gitu. Jadi ya ya, ini sangat mengena sih buat aku dan pasti tokoh-tokoh Alkitab juga banyak ya yang mengalami healing gitu, nggak cuma secara fisik tetapi juga pasti secara spiritual pun ada. Di Alkitab sebenarnya kalau aku lihat itu ada dua aspek, ke cuma penyembuhan fisik tetapi bicara soal penyembuhan rohani. Nah, penyembuhan fisik ini kan kalau kita lihat fokus di perjanjian baru deh, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu kan menyinggung tentang pelayanan Yesus. Pelayanan Ya. Yesus yang apa namanya sangat luar biasa kalau kita melihat di keempat Injil tuh banyak sekali hal-hal yang menyangkut pautkan dengan yang namanya healing itu sendiri. Contohnya kalau saya bisa kutip di Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17. Kalau teman-teman bisa baca itu nanti selesai live ini, di situ dia bilang kalau Yesus itu sedang menyembuhkan semua orang sakit, menggenapi nubuatan Yesaya itu tentang menanggung penyakit kita. Itu. Terus di Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 itu ini sangat menarik. Ini bicara tentang fisik dulu ya, seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Tapi karena imannya, dia uh, memegang jubah Tuhan Yesus dan akhirnya apa? Wanita ini mengalami kesembuhan. Terus di Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 12. Ini secara konteksnya kalau kita ngelihat ada orang buta yang disembuhkan karena ini orang mengalami kebutaan sejak lahir. Nah, di sini kalau aku renungin ini bicara tentang ada kuasa Tuhan yang memulihkan penglihatan fisik kita dan rohani kita. Nah, kalau kita lihat juga di beberapa surat-surat yang lain, di surat Yakobus misalnya, Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15 itu kan bicara tentang
kita itu dipanggil untuk berdoa dan mengurapi orang-orang yang sakit. Nah, di sini kita bisa mendapati bahwa itu ada penting sekali doa dan ada komunitas di dalamnya untuk saling mendoakan. Itu satu. Nah, itu tentang penyembuhan fisik. Dan kalau kesembuhan rohani itu juga banyak. Di 2 Korintus 5 ayat 17 misalnya, Rasul Paulus ngomong barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Nah, healing yang sejati secara rohani yaitu melalui pembaruan hidup kita dan identitas baru kita di dalam Kristus. Di Efesus juga 2 ayat 8-9 itu semua karena kasih karunia, diselamatkan oleh iman bukan karena hasil usaha kita. Itu sebenarnya banyak sekali dari Alkitab yang saya singgung sedikit saja dari beberapa bagian itu sih sebenarnya. Ya, oke ya teman-teman. Ya, sepakat sih bahwa kalau bicara soal healing khususnya fisik, kita memang banyak sekali memaparkan atau menceritakan hal-hal itu, khususnya Yesus ya ketika dalam pelayanannya banyak sekali mujizat yang terjadi, mujizat kesembuhan-kesembuhan fisik gitu dilakukannya. Itu karena ya menunjukkan bahwa kesembuhan tuh yang sejati ya dari Kristus, pun dengan kesehatan mental gitu. Di dalam PL yang aku ingat ya Elia salah satunya ketika burnout ya bisa dibilang seperti itu Nabi Elia, tapi pada akhirnya Allah juga yang memulihkan kesehatan mentalnya. Ayub pun gitu. Fisiknya sakit gitu, mentalnya juga terpuruk, tapi pada akhirnya pemulihan diberikan kepada Allah. Nah, kalau merujuk kepada itu, aku bisa menggambarkan Alkitab tuh menekankan bukan soal hanya healing atau bukan soal sembuhnya aja, tapi siapa yang menyembuhkan, yaitu ya Allah sendiri, Yesus itu yang ditekankan Alkitab itu sendiri sih. Jadi ya kalau merujuk ke Alkitab ya balik lagi semua karena Allah, bukan karena usaha manusia. Itu kan karena karunia Allah. Jangan lupakan juga ada satu tokoh yang sangat penting. Kalau teman-teman lihat di satu raja-raja kalau nggak salah kan Raja Daud pernah jatuh ke dalam dosa yang fatal menurut saya. Di mana dia membunuh suami dari Batseba, terus dia jatuh ke dalam dosa di mana dia tiduri Batseba begitu ya. Dan ketika Nabi Nathan membongkar itu semua dan akhirnya Raja Daud mengakui gitu, Tuhan, aku ini salah gitu. Dan sampai dia tulis di Mazmur kalau tidak salah dia katakan kalau janganlah ambil rohmu daripada aku. Nah, disitulah titik di mana dia mengalami U-turn. Dia mengalami yang namanya healing dari secara spiritualnya dia. Awalnya dia jatuh, terus dia kembali bangkit lagi. Itu namanya healing juga. Itu aku rasakan waktu aku renungkan ini. Oh ya, ternyata healing itu sebenarnya nggak cuma tentang fisik dan rohani doang, tapi ini bicara tentang bagaimana kita manusia yang berdosa, kita diangkat sama Tuhan. Itu juga sejatinya healing itu. Karena menurutku itu juga healing itu gak bicara soal itu yang disinggung sama beberapa teman-teman. Itu juga bicara tentang holistik. Holistik itu artinya apa? Keseluruhan. Secara keseluruhan, fisik, emosional, sosial, dan rohani. Itu aja. Oke, sedikit nambahin ya. Jadi benar banget kita nggak cuma butuh penyembuhan secara fisik, tapi kita juga perlu penyembuhan secara rohani ya. Nah, penyembuhan secara rohani ini tidak bisa nih kita dapat cuman karena kita staycation saja atau healing saja. Kita butuh Tuhan untuk yang menyentuh mungkin bagian terdalam dari hidup kita. Ya, pengalaman pribadiku nih, ada satu masa ya, aku ngalamin mungkin konflik berat sama orang ya, mungkin bahkan jangankan orang sekitar kita, bahkan orang terdekat pun juga. Nah, rasa sakit hati ini, luka ini, itu melekat gitu loh. Itu membawa sesuatu yang tidak baik di hati kita, menyebabkan luka di hati kita. Nah, tapi saat aku datang ke Tuhan nih, aku ngasih tahu ke Tuhan, ini loh, aku sakit hati karena ini, mengakui sakitku, mendoakan dia, dan membutuhkan pengampunan ya, aku untuk memutuskan untuk mengampuni. Jadi disitulah aku pelan-pelan untuk memulai, untuk pelan-pelan untuk dipulihkan. Seperti itu sih pengalaman pribadi dari aku.
Memang ini banyak banyak banget dari Alkitab itu bicarain soal healing dan menunjukkan banyak-banyak sekali facts bahwa kita ini manusia memang benar-benar butuh healing, terlebih kerohanian kita kan. Tapi kita sekarang sepertinya kayak gini, justru terjebak dengan healing-healing yang kesannya dibuat-buat, yang kesannya palsu, yang kesannya itu healing itu hanya dipakai ya untuk sekedar healing-healing tapi dibuat-buat padahal sebenarnya kita nggak ngalamin itu ya kayak di awal tadi kan kita sempat bahas soal liburan main game mungkin dan hal-hal yang sepertinya kita sedang healing. Nah pertanyaanku begini, eh kenapa ya kita bisa lakukan itu seolah-olah kita katakan itu healing padahal kita hanya cuma lari. Saya silakan itu healing tapi hilang. Healing tapi hilang. Healing tapi hilang. Iya, healing tapi hilang. Kenapa bisa begitu? Mungkin dari teman-teman di sini boleh ngejawab gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu? Kita healing malahan kitanya yang hilang. Gitu. Ya kan? Ya, oke ya teman-teman. Sebetulnya ini menarik sesuai dengan tema kita kan, healing or escaping atau healing atau hilang. Karena kabur cenderung hilang ya, justru Hilang, nggak iya. sembuh tapi menjauh gitu kan. Nah itu sebetulnya dari kita sendiri sih kesalahpahaman konsep healing itu. Karena biasanya healing itu kita artikan sebuah penyembuhan yang instan. Intinya aku rasa penat, aku rasa stres, aku mau liburan, selesai, penatku hilang, stresku hilang gitu. Jadi sebatas itu pemahaman kita yang padahal kalau kita teliti sebetulnya apa sih sebabnya stres, apa sih sebabnya penat. Nah, penyebab dari semua itulah yang harus sebetulnya disembuhkan. Jadi bukan stresnya, tapi akarnya. Nah, itu yang sering tidak dipahami oleh kita gitu kan. Bahkan aku pun sering masih terjebak dalam hal itu sehingga ya ketika aku mau healing ya aku justru hanya menyembuhkan permukaannya aja, akarnya belum tak sembuhin. Itulah yang akhirnya aku terjebak pada escaping bukan justru healing. Itu sih Mbak Santi. Iya, aku nambahin ya, setuju gitu ya dengan yang disampaikan Ray gitu. Jadi memang perlu tahu dulu gitu akar masalahnya apa gitu. Kalau nggak tahu akar masalahnya terus kita ya bilang healing 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 gitu, memang akhirnya hilang gitu ya. Karena kan Ini juga masalah betul, Mbak. intinya itu nggak Iya. terselesaikan, tetapi justru malah bikin masalah baru gitu kan. Tadi udah kita mention di Hmm. awal gitu ya. Jadi memang menurut aku sih healing itu tetap prosesnya itu nggak singkat gitu ya. Tetap tetap itu prosesnya itu akan ya bisa jadi malah kita ada sakitnya juga, wong namanya juga disembuhkan gitu ya. Tapi kalau memang prosesnya instan banget ya, aku pikir itu juga bukan healing gitu ya. Itu aja sih. Ya. Kayaknya aku sedikit nambahin ya. Benar banget, setuju banget sama yang disampaikan sama Mas Rey, sama Mbak Santi ya. Banyak orang itu bilang mereka itu lagi healing, padahal sebenarnya itu mungkin lagi escaping ya. Nah, escaping sendiri itu kayak gimana? Misalnya, aku lagi stres kerja, terus aku ngabisin waktu di kafe mahal tiap hari, atau uh, Hmm. mungkin kita lagi marah sama orang di sekitar kita atau pasangan kita, terus kita langsung kabur mungkin untuk liburan, nggak mikir, atau yang lebih ekstrim lagi bahkan ke hal-hal yang tidak baik ya, seperti alkohol, party, dan lain-lain. Nah, masalahnya saat healingnya ini selesai, masalahnya masih nunggu kita pulang nih. Jadi aku uh, cuman menunda, bukan menyelesaikan. Sedangkan tujuan healing itu apa? Healing yang sejati itu bukan cuman untuk lari dari, tapi untuk kembali dengan pulih. Seperti itu. Jadi setelah healing, kita harusnya itu bisa lebih bisa menghadapi hidup ya dengan lebih kuat dan tenang, bukan malah makin kosong. Seperti itu. Bicara soal kafe mahal, aku pernah. Bicara soal kafe mahal, aku pernah. Aku pernah waktu zaman-zaman kalau nggak kalau secara pribadi ya, ini aku boleh cerita, boleh cerita nih. Kan aku lagi pernah sama tugas, aku lagi pernah sama tugas. Udah sama tugas waktu aku semester 2 3 begitu ya. Waktu aku masih sekolah di STT. Aku itulah istilah healing tapi menghilang, istilah apa ya? Healing tapi hilangin duit cuma buat minum kopi gitu. Jadi kayak
Saya minum minum kopi, kopi yang mahal, terus dengan ukuran yang segini, apa tuh, ukuran jumbo kau, ukuran large begitu. Kalau teman-teman tahu ukurannya ada yang reguler, aku pesan yang besar. Aku pesan yang besar. Nah, di situ eh, akhirnya pas selesai minum, pulang, nambah lagi penatnya gitu kan, nambah lagi penatnya. Nah, kenapa bisa terjadi? Menurut aku begini, kenapa banyak healing modern sekarang itu hanya istilahnya kita menghilang dari radar. Escaping kan kalau saya istilahkan hilang lah, menghealing dan menghilang. Nah, kenapa bisa hal itu terjadi? Menurut aku kayak gini, mereka pengen yang instan. Mereka pengen Hmm. yang instan. Di era digital ini kan serba cepet, serba apa segala macam. Mau GoFood pun bisa cepet, mau sampaikan sesuatu ke crush kita pun cepet lewat DM Instagram dan lain sebagainya itu kan. Nah, mereka maunya serba instan. Terus ada juga istilahnya ada distraksi yang gampang banget diakses. Nah, medsos, game, hiburan, kayak contohnya kita nonton Netflix, kita nonton YouTube misalnya. Nah, konsumsi konten digital juga justru memberikan istilahnya kita menghilang secara instan yang mudah dan menyenangkan. Sehingga apa? Kita sampai salah artikan itu sebagai healing. Ya. Terus nggak cuma distraksi sih bro, tapi malah ini juga kita harus apa ya? Kita harus tahu bahwa kita ini kurang kesadaran diri karena banyak dari kita yang apa ya istilahnya belum memahami perbedaan antara healing yang benar dan menghilang. Jadi sehingga activity yang hanya mengalihkan perhatian itu dianggap kayak healing gitu. Nah, Hmm. itu sebenarnya kita kurang kesadaran diri sih. Jadi kayak apa ya? Kira-kira begitu. Jadi kesannya kita dibilang oke mau sembuh, tetapi seperti yang dibilang Bang Ray juga waktu awal-awal, badan kita capek dan lain sebagainya, kan hasilnya Ya. mana? Oke, aku nambahin Hasilnya dikit mana? ya. Ya, ya menarik juga sih tadi yang disampaikan Mika gitu ya. Aku jadi ini sih teringat gitu. Kalau memang kita itu benar-benar mau healing gitu ya, berarti sebenarnya kita itu tahu gitu ya, masalah kita itu apa gitu. Dan sebenarnya nggak cuma tahu, tapi mengakui. Aku pikir itu juga perlu gitu ya. Karena aku pikir kalau kita kontrakan dengan antara healing sama escaping, itu kan kalau escaping kan melarikan diri. Kalau orang melarikan diri itu kayak seolah-olah tidak mengakui gitu ya, kalau dia itu sedang mengalami sesuatu yang itu butuh ditolong gitu. Tetapi kalau healing tuh dia mengakui gitu, mengakui dan aku tuh butuh untuk disembuhkan, aku tuh butuh untuk dipulihkan gitu. Jadi aku pikir untuk mengetahui sama mengakui ini tuh benar-benar penting sih untuk bisa membedakan antara healing sama escaping. Ya itu salah satunya aja sih. Ya, aku sih, Tahu. nambahin tadi yang Bang Mikael sempat singgung terkait media sosial. Nah, itu justru jadi penyebab salah satunya kita sering melakukan escaping ya, yang bukan benar-benar healing. Karena komersialisasi dan tren healing ini, kalau kita lihat iklan-iklan apa namanya aplikasi-aplikasi perjalanan ya aku sebut aja Hmm. mungkin ya Traveloka, tiket.com Ya, itu ya. sering menggunakan kata healing gitu ya untuk melakukan sebuah perjalanan itu Betul, menggunakan betul. kata healing. Atau bahkan kalau Yula sampaikan tadi staycation pun banyak hotel-hotel yang murah pun mengatakan itu healing juga gitu. Nah, tren-tren seperti itu yang mengakibatkan kita secara tidak sadar tuh langsung teriakan kayak sepakat aja gitu. Kalau yang kita lakukan itu healing gitu, yang padahal Hmm. justru escaping gitu. Karena ya Iya, iya. bukan itu kan sebetulnya healingnya gitu. Nah itulah salah satu dampak buruk ya, ya aku bisa bilang buruk sih dari media sosial ini karena sebuah tren yang mengakibatkan kesalahpahaman banyak orang gitu. Hmm. Betul. Betul, betul. Seperti yang dibilang juga kan kemarin tadi itu tentang apa namanya healing itu bagaimana kan saya bilang juga waktu tadi saya bilang kalau healing itu bicara tentang holistik, tentang keseluruhan.
seluruh aspek kehidupan gitu ya, fisik, emosional, sosial dan rohani. Terus satu lagi ini bicara tentang menghadapi dan mengatasi, facing the problem and solving the problems. Dan juga ini bicara tentang transformasi diri kita dan kita juga bisa bertumbuh gitu. Betul Kak Rey, buka medsos bukan makin tenang tapi malah makin cemas bisa kena FOMO. Itu dia. Ini istilah FOMO muncul lagi nih istilah FOMO ini ya. Iya. Itu Iya, gak betul. cuma ini sebenarnya healing itu juga menyangkut dengan perubahan diri kita. Kita juga mau bertumbuh. Dan juga untuk kita bisa perbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga ke sesama kita. Itu sebenarnya tujuan yang benar soal healing, bukan menghilang. Hmm. Ya, tapi aku mau coba tarik sedikit ya, lebih dalam mungkin ya. Nanti Dari apa ya? teman-teman boleh kasih pendapat. Karena kalau kita menyelidiki kenapa sebenarnya manusia cenderung melakukan escaping ini, kalau kita sudah sedikit banyak membahas tadi ya, salah satunya juga nggak fokus pada akarnya, hanya fokus ke gejalanya, gejala stres, penat dan segala macamnya, atau bahkan tren-tren media sosial yang menyepakati hal itu. Tapi kalau dari sisi sifat manusianya sendiri atau kedagingannya sendiri yang mungkin cenderung menghindari rasa sakit gitu. Karena kalau cari akarnya kan biasanya sakit banget tuh. Kayak ibaratnya melakukan operasi kan, dikorek-korek habis penyebabnya Itu gitu dia kan. itu. Justru menyebabkan Itu lukanya dia. lebih parah gitu kan. Nah itu gimana Itu menurut dia. teman-teman? Apakah ada mungkin faktor-faktor itu atau gimana lah pendapat teman-teman melihat faktor dari sisi itu? Kecenderungan manusia menghindari rasa sakit yang lebih dalam itu. Silakan. Oke, kalau menurut aku ya, kenapa manusia itu cenderung ke escaping daripada ke healingnya, cenderung melarikan diri, karena menurutku itu menghindari rasa sakit ya, atau rasa yang tidak nyaman, karena manusia itu sendiri cenderung melarikan diri dari situasi atau mungkin perasaan mereka yang tidak nyaman atau mungkin itu sesuatu hal yang menyakitkan. Nah, juga bisa karena mereka cuma mencari kesenangan atau hiburan aja. Jadi, melarikan diri mungkin ke hal-hal yang mereka sukai untuk melepaskan penat mereka mungkin, rasa sakit mereka, seperti itu. Kalau menurut aku sih itu. Kalau Ya, aku sih seperti yang nambahin sudah juga. Oh ya silakan. Ya, soalnya aku nggak kelihatan Mika. Ya, aku nambahin dikit ya dari yang disampaikan Yola gitu. Ya, aku pikir kenapa kok orang juga lebih suka untuk melarikan diri gitu ya. Itu karena tidak mau ketahuan gitu ya kalau dia itu sedang rapuh. Nggak mau ketahuan kalau dia itu sedang, wah aku sedang down atau aku sedang gagal bahkan gitu. Ya, seringkali orang tuh nggak mau gitu ketahuan untuk hal-hal seperti itu. Iya. Seperti yang aku bilang juga Kak Santi, kalau kenapa yang sama Ray tadi, manusia cenderung untuk escaping karena dia pengen yang instan. Dia pengen yang instan gitu. Pengen yang cepet. Itu aja Ya, sebenarnya. Cenderung bisa ya betul. menghilang. Cepet. Ya betul. Itulah yang menyebabkan manusia kayaknya masuk dalam zona nyaman ya, sehingga kalau ada mengganggu ketidaknyamanannya, dia cenderung harus cepat nih, harus cepat gitu. Karena hal-hal seperti itu ya, dan itu justru membahayakan sih menurutku kalau dibiarkan terus-menerus gitu. Karena justru akan semakin dalam, mengakarnya tuh kayak akar banget, kuat dan susah dicabut. Makanya gitu ya, maksudnya penyebabnya yang inti yang harusnya bisa dideteksi sejak awal, tapi justru nggak terdeteksi karena fokusnya ke bukan akarnya, hanya buah-buahnya aja gitu, dan itu bahaya banget menurutku. Ya, Terakhir, Slay. setuju ya. Oke, silakan Mika. Ini Rahel Slay bilang nature-nya manusia bertahan. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk bertahan, lakukan aja. Entar positif atau negatif, asal nyaman tetap dilakukan. Nah ini dia. ini benar-benar bilang Rahel Slay ini. Kalau kita nyaman, positif negatifnya itu mereka pasti buang gitu. Betul juga ini bilang Rahel nih. Boleh Kak Santi dulu deh.
Ya, ini aja sih apa nambahin gitu ya. Jadi ya setuju ya tadi maksudnya tuh kan memang kita harus tahu akarnya dulu gitu ya supaya kita itu benar-benar bisa mengalami healing gitu. Dan aku pikir juga teman-teman di sini itu kita sepakat gitu ya bahwa sebenarnya kita itu punya kebutuhan gitu ya untuk itu, untuk healing sebenarnya. Mau kalau misalnya di awal kita salah definisi apa-apalah gitu ya, tapi sebenarnya kita itu memang butuh healing. Nah, cuman kan kita sebenarnya juga ngerti gitu ya, kalaupun kita berusaha untuk healing gitu, kadang itu kita healingnya malah justru healing yang palsu gitu ya, atau cuma sebatas kita escaping aja gitu ya. Ya gitu. Jadi Hmm. kalau misal teman-teman hari ini oh tahu oh ternyata beda ya ini sama escaping gitu ya ya bersyukur gitu ya. Tapi sebenarnya yang jadi PR kita tuh gini. Ya kalau kita itu memang perlu healing gitu ya dan bagus banget gitu ya kalau kita itu bisa menemukan apa true healer gitu ya. Jadi benar-benar uh, penyembuh yang sejati gitu lah dan kita tahu itu adalah Kristus gitu. Cuman ya gimana gitu ya kalau kita itu sudah sadar akan kebutuhan itu, terus selanjutnya cara kita itu gimana gitu supaya kita itu bisa mengalami healing yang dari Tuhan itu. Teman-teman mungkin punya pengalaman gitu terkait ini, bisa di-sharingkan gitu. Nah, ini bicara soal yang apa ya? eh, Gimana caranya kita mengalami healing di dalam Kristus gitu ya. Nah, pertama sekali yang aku harus sampaikan itu akui dulu, Hmm. akui dulu apa sih yang menjadi penyebab kebutuhan akan true healing itu. Ya, kita kan sadar manusia berdosa. Itu kan satu langkah awal yang sangat penting sekali buat kita akuin. Karena saya percaya bahwa dosa itu bukan hanya kesalahan moral, tetapi juga sumber luka batin. Kita terpisah dari Allah, kita mengalami kerusakan dalam diri kita. Makanya ada namanya kerusakan secara total dalam diri kita. Nah, kita menegaskan bahwa istilahnya manusia berdosa, ya kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3:23. Nah, dosa menyebabkan itu kebutuhan akan healing rohani yang sangat deeply begitu ya. Akui dosa. Kan di Yohanes 1 ayat 9, kita akui dosa kita, Tuhan kita adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu satu, akui dulu. Terus yang kedua, kita terima pengampunan dosa yang diberikan Yesus. Ya, karena kan kalau kita tahu Yesus itu adalah true healer-nya kita. Sehingga kita bisa menerima pengampunan dan kesembuhan. Nah, melalui iman kita ke Yesus, kita menerima anugerah seperti yang sudah disinggung kemarin tadi waktu di topik kedua itu tentang anugerah pengampunan yang membebaskan kita dari beban itu. Karena saya percaya bahwa pengampunan ini bukan hanya penghapusan hukuman doang, tapi ini perbaruan hati. Yesaya 53 ayat 5, 1 Petrus 2 ayat 24 itu sudah jelas sekali. Terus yang ketiga, kita mengalami hidup yang baru. Kita dipanggil untuk mengalami perubahan. 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kesaksian aku ini, aku boleh cerita sedikit ya, boleh izinkan saya over 5 menit ini. Waktu zaman saya sekolah, umur 17, 18 begitu. Pertamanya waktu aku masih umur 13, 14, 15 lah. Waktu masih putih biru. Waktu masih putih biru. Nah, waktu zaman aku itu, kan memang aku terkenal sekali dengan istilahnya rajin sekali pelayanan. Tetapi saya tidak sadar bahwa pelayanan itu yang saya lakukan tuh hanya sekedar rutinitas aku doang. Gitu. Hmm. Tapi setelah memang memang saya pelayan di gereja, tetapi di satu sisi mungkin saya di dalam pergaulan di sekolah dan lain sebagainya itu apa ya, saya kayak kesannya ngikut-ngikut teman-temanku yang nggak baik gitulah, ngikut-ngikut ngegeng, ngikut-ngikut eh, hal-hal yang nggak baik, ikut-ikutan eh, dan segala macam lah, sampai semuanya itu aku lakukan gitu, semua aku lakukan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika aku sudah kelas 2 kelas 3 SMA begitu, jujur saja aku ngalamin kekosongan. Aku mengalami kekosongan dalam hatiku dan pada saat itu pas kelas 3 SMA awal gitu,
ada seorang hamba Tuhan waktu itu, gembala aku waktu aku masih di Batam gitu ya. Aku anyway Batam, Jakarta, Makassar itu aku udah keliling-kelilingi. Ada seorang hamba Tuhan, dia tanya sama aku, Michael, ada nggak sesuatu yang kosong dalam dirimu? Ada nggak sesuatu yang benar-benar kamu butuh sekarang ini? Dan aku nggak sadar ada satu hal yang memang aku butuhkan. Aku bilang, Om, aku rasa aku nggak ada butuh apa-apa. Hmm. Awalnya aku ngomong begitu. Tapi sering berjalannya waktu, aku sadar, oh ternyata ada space yang kosong, kecil saja, space yang kosong di dalam hatiku, itu perlu diisi. Istilahnya gitu. Aku bilang, Om, aku sadar, aku banyak kesalahan. Aku ngikut temen sana sini hanya untuk mengisi hidupku yang kosong. Dan Om, doakan saya supaya saya bisa berubah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya aku ngalamin transformasi, tetapi tidak secepat itu. Aku ngalamin yang namanya true healing itu, tetapi tidak secepat itu. Tidak secepat itu. Pelan-pelan tapi pasti, slowly but surely. Ya. Awal aku masuk kuliah, itu tahun 2017, 2018, itu aku gap year. Nah, aku sebenarnya pengen banget itu di jurusan DKV, desain kreatif dan visual. Dan juga aku banyak banget tes di beberapa perguruan tinggi negeri begitu ya. Istilahnya ada yang namanya SBMPTN gitu ya. Kalau sekarang teman-teman yang sekarang kan namanya UTBK, SNBT begitu. Eh, Semuanya memang Tuhan nggak rencanakan untuk saya bisa masuk ke jalur itu. Nah, akhirnya ketika aku masa-masa gap year setahun, dan disitulah aku mengalami hopeless lagi. Aku mengalami hopeless lagi. Dan akhirnya Tuhan bawa saya ke sekolah tinggi teologi yang sebenarnya aku nggak inginkan. Tetapi pada saat aku di STT itu kayak, Tuhan bener nggak ini Tuhan bawa saya ke sini gitu. Bener nggak Tuhan bawa saya? Padahal saya sudah masuk STT loh, tapi aku masih pertanyakan itu. Tuhan, bener nggak sih Tuhan arahkan saya di sini gitu. Nah, setelah berjalannya waktu semester 2, semester 3, 2019. 2019 di sini aku mengalami titik terendahku. Ini titik terendah yang pernah saya alami. Selama hidupku, titik terendah ada di tahun 2019. Nah, 2019 itu aku merasa tidak pantas untuk bisa melayani di sini, nggak bisa pantas untuk bisa belajar di sini. Dan aku mengalami burnout yang luar biasa. Seperti yang aku bilang juga kan, aku singgung juga tentang kafe yang mahal. Aku singgung soal kafe yang mahal itu. Jadi aku memutuskan untuk ke kafe yang mahal, beli kopi, terus apa yang aku lakukan semua aku lakukan gitu. Tetapi semuanya berlalu dengan sia-sia. Nah, akhirnya totally Tuhan membukakan mata rohaniku waktu 2022 lulus S1. Lulus S1. Di mana saya diizinkan Tuhan untuk menjadi mahasiswa dengan prestasi tinggi. Padahal saya nggak mengharapkan itu. Saya nggak mengharapkan itu. Ketika nama saya dipanggil Michael Ferdinand Tilaar, itu ya, saya kaget. Jujurnya saya kaget. Dan saya tanya, Tuhan, kenapa saya dibilang sebagai mahasiswa terbaik, padahal aku kadangkala tidak serius di dalam menghadapi pembelajaran. Tapi disitulah Tuhan membuka mata rohani. Di situ sebenarnya itu yang aku bilang ada 3 hal di sini. Akui, yang kedua menerima pengampunan, yang ketiga kita mengalami hidup baru. Tetapi tidak secepat itu. Kita mengalami kita mengalami pembaruan itu slowly but surely. Itu dari aku sih sebenarnya. Sorry ya kalau aku panjang banget karena itu dari that's my experience sih. Ya. Ya, yuk, silakan. Nambahin sharingku ya, hampir mirip seperti yang dialami Kak Mikael ya, kekosongan hati. Aku pernah juga ngalamin di titik itu, di mana ekspektasi aku terhadap seseorang itu
ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Nah, sehingga aku harusnya ruang yang diisi itu, tetapi aku tidak mendapatkannya, dan aku akhirnya lari keluar. Aku mencari kekosongan itu untuk mengisi itu dari luar, mungkin dari main, nongkrong seperti itu. Tapi suatu hari aku bertemu dengan seseorang yang beritahu saya bagaimana kekosongan itu tidak bisa kamu cari atau tidak bisa kamu berekspektasi terlalu tinggi. Orang itu harus sesuai dengan keinginanmu. Nah, terus gimana caranya? Nah, terus caranya ya kamu isi kekosongan itu dengan Tuhan. Nah, saat aku benar-benar datang ke Tuhan ya, aku minta tolong Tuhan, ya, minta tenang sih, minta tenang, berikan pengampunan, minta Tuhan pulihkan. Nah, aku merasa kayak bisa apa ya, kayak bisa bernafas lagi, kemudian mensyukuri hidupku, kemudian juga bukan karena masalah yang hilang, tetapi karena hati kita itu punya pegangan, yaitu pegangannya itu Tuhan. Itu aja sih. Ya, aku ya teman-teman, dari cerita teman-teman dan juga tentu aku juga mengalami sendiri, terkadang kita sering sekali mencari-cari gitu. Gimana sih caranya supaya kita healing dalam Yesus itu, dalam Kristus benar-benar merasakan pemulihan. Kita selalu bertanya-tanya, kita selalu cari cara yang terbaik, makanya mungkin kita melakukan A, B, C, D, bahkan mungkin pelayanan pun kita maksimalkan supaya kita benar-benar pulih gitu. Tetapi percaya atau enggak, yang aku rasakan ketika aku mau pulih di dalam Kristus, yang perlu dilakukan adalah angkat tangan, nyerah. Karena itu cara terbaik ketika kita mau pulih gitu. Artinya apa? Bukan usaha kita tuh terkadang terlalu menekankan usaha kita gitu. Atau aku aja lah, nggak usah kita ya, supaya yang terhujat aku aja, supaya aku nggak mengeneralisir lah terkait itu. Tapi aku yang kulakukan adalah angkat tangan, nyerah. Tuhan, aku nyerah, pulihkan aku. Nah, disitulah benar-benar tuh seolah kayak yang kurasakan Roh Kudus benar-benar berkarya gitu. Ketika aku sudah angkat tangan, makanya ada istilah juga kan yang sering kita dengar ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, itu yang sering kita dengar juga. Nah, itu memang terjadi gitu. Ketika kita membiarkan atau lebih tepatnya mengizinkan Roh Kudus bekerjalah gitu. Nah, itulah benar-benar pemulihan terjadi. Jadi cara terbaik untuk mengalami healing di dalam Kristus ya angkat tangan lah gitu. Ya izinkanlah Roh Kudus bekerja gitu. Jangan menyibukkan diri dengan usaha-usaha kita sendiri, meskipun itu terlihat positif ya. Tapi cobalah menyerah, benar-benar berserah kepada Tuhan. Termasuk dari cerita teman-teman tadi, dalam hal mengisi kekosongan itu, dari sharing teman-teman kan nampak bahwa aku mau nih mengisi kekosongan ini. Aku tahu ada yang kosong, aku usahakan ini, aku isi dengan berbagai hal gitu. Tapi pada akhirnya kita menemukan jalan terbaik ketika justru kita diam saja dalam tanda petik gitu. Dan itu justru Roh Kudus makin nyata kuasanya dalam memulihkan kita. Itu sih. Ya, aku angkat tangan, Re. Berarti aku butuh healing. Iya, aku butuh healing. Menyerah berarti ya. Berarti ini udah aplikasi. Ya, tentang mengalami healing dalam Kristus ya, kalau aku sih ini ya, dulu itu kan aku pikir ya, dengan aku tuh ikut persekutuan di komunitas Kristen gitu tuh, aku merasa oh ya berarti kalau aku ada masalah aku lari ke sana gitu ya, kayak mengandalkan itu gitu. Oh, temanku banyak gitu, nanti doa bersama gitu. Tapi ternyata setelah aku pulang di dalam kamar yang aku sendirian, datang lagi tuh perasaan tekanan datang lagi. Oh, ini gimana sih gitu. Aku tuh mikirnya kayak gitu ya. Jadi ya ternyata itu salah gitu ya. Ya aku mau datang berapa kali gitu ya ke komunitas, didoain, tapi selama aku sendiri juga nggak pernah mengakui itu di hadapan Tuhan. Bahkan aku sok baik-baik aja Tuhan. Untuk mengakui aja enggak. Bahkan kalau doa sama Tuhan pun aku merasa aku baik-baik aja gitu. Padahal ya Tuhan malah mungkin ngetawain aku, kamu tuh nggak baik-baik aja gitu. Ya jadi bagi aku tuh
Iya, memang penting sih untuk ini ya, untuk nggak usah berpura-pura baik-baik aja gitu di hadapan Tuhan. Tuhan ngerti Betul. gitu ya. Jadi ya harus mau mengakui, terus juga aku sendiri juga belajar gitu ya untuk berani rentan gitu ya, berani untuk dipulihkan. Kalau dipulihkan ya berarti kan mau nggak mau kalau ada luka ya lukanya dilihat dulu, dicek. Kalau dicek kan nggak Iya. mungkin cuma Betul. diliatin kan, pasti ada disentuh-sentuhnya ya Iya. itu mau nggak mau kamu nangis lah, kamu sedih lah atau Nah, apa. Tetapi benar ya kata Re, maksudnya sama tadi Kak Yola juga bilang gitu ya, ya selama kita tahu kita berpegang sama Tuhan ya percaya gitu ya, pasti Tuhan akan pulihkan betul. kita. Ya itu aja sih tambah dariku. Betul. Betul. Ya, sepakat sih. Memang pada prinsipnya itu. Tapi di sisi yang lain gitu ya, aku cukup dalam artian menghargai adanya komunitas rohani gitu atau komunitas-komunitas Kristen, ministry-ministry yang sekarang gitu. Karena di sisi yang lain itu tetap diperlukan untuk melihat sisi lain dari kita yang mungkin nggak Hmm. terlihat oleh diri kita gitu kan. Bagian-bagian Ya. yang kosong itu mungkin bisa dilihat oleh orang lain juga. Makanya Betul. ada teguran di dalamnya. Nah, itulah pentingnya mengikuti komunitas Kristen. Bukan Betul. soal supaya pasti sembuhnya, enggak, tapi bisa mengoreksi kita, bisa menguatkan kita juga satu sisi. Betul. Ya, tanpa bermaksud melepaskan karya Roh Kudus, tentu itu yang utama, tapi juga dari sisi komunitasnya, yaitu penting juga satu sisi. Nah, untuk itulah kita harus terlibat juga gitu. Jangan takut untuk sharing gitu, asalkan orangnya tepat ya. Berbagi. Jangan sampai Betul. sharing di orang yang salah, komunitas yang Ya. salah, justru Betul. terjerumus kita semakin terluka, bukannya sembuh, nggak healing gitu, tapi malah bener-bener bukan hanya escaping, hilang udah dari radar, lenyap aja gitu. Kalau kita Ya, betul. Betul. salah. Hilang dari radar. Itu deh. Iya. Aduh. Gimana Ya, Misal menurut soal teman-teman? komunitas. nambahin Bicara dikit ya soal. tadi tentang Re yang Boleh, komunitas boleh. itu ya. Ya, aku Boleh, pikir boleh. komunitas Boleh. komunitas Kristen yang sehat itu juga bisa menolong otentik diri kita gitu ya. Kalau kita Oh, ini kayaknya kamu pura-pura ya atau kamu apa gitu, kalau ada yang beneran negur kita itu ya kita mestinya bersyukur oh, gitu ya karena kita ditolong juga di komunitas itu. Itu aja sih. oh, singgung soal otentik, aku pakai hashtag itu loh anyway. Bicara soal otentik itu aku banyak hashtagnya. Duh, ini punyanya Re kayaknya ini ya, buffering ya? Agak mungkin sinyalnya kurang bagus. Mungkin sinyal kurang bagus. Embek. Oh. Tadi Mbak Santi singgung soal keotentikan gitu ya. Aku boleh tambahin. Bicara soal keotentikan diri kita. Makanya aku selalu banyak posting-posting di sosial media tentang tagar yang namanya jadi otentik. Jadi mungkin teman-teman selalu familiar lah dengan hashtag ini karena saya yang apa namanya, karena aku memang terdorong oleh Roh Kudus sendiri untuk sampaikan ini ke beberapa anak-anak muda. Apalagi kalau singgung soal komunitas, aku ada komunitas online namanya Authenticers for Indonesia. Itu sebenarnya udah ada sejak pandemi, tapi banyak banget anak-anak muda yang cerita, beberapa admin aku terkait apa yang mereka alami. Dan benar juga apa yang dibilang Bro Ray, bahwa perlu yang namanya komunitas itu kita bisa saling berbagi cerita, berbagi dan lain sebagainya. Dan banyak juga DM yang masuk di aku bilang, Kak Michael, aku mau cerita, enggak, daripada aku kewalahan, jadi aku butuh beberapa, seperti Fanti itu dia siap buat apa namanya dengerin cerita, seperti Risa juga dia siap untuk cerita dan lain sebagainya. Beberapa adminnya Michael Tilar banyak kok. Jadi itulah sebenarnya yang sudah disinggung sama Ray barusan tentang komunitas ini juga harus kita sadari betul-betul, jangan sampai kita berada di circle yang salah. Ya betul, sepakat sih. Intinya komunitas, dan yang paling utama harus kita sadari ya, kita harus benar-benar pulih dari dosa-dosa kita. Karena percaya nggak percaya, dosa itu mempengaruhi banyak hal. Kalau kita belum pulih dengan itu, ya buahnya banyak. Kita stres karena pekerjaan, tapi sebetulnya karena dosa juga gitu. Kita dengan relasi kita dengan sesama, itu juga bisa jadi karena dosa juga. Karena dosa itu mempengaruhi banyak hal negatif yang justru membuat kita terluka. Ini ada satu komentar yang menarik
untuk kita diskusikan mungkin sembari menjadi pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita Ya, ada berjalan. pertanyaannya. Ini dari Kak Noviana nih, apa indikator komunitas yang sehat dan baik? Karena kadang di komunitas rohani pun bisa menimbulkan luka baru. Sangat menarik betul. Nanti teman-teman bisa tambahkan atau sedikit. Indikator yang baik sebetulnya agak susah memang, kalau boleh jujur ya. Tapi yang jelas basicnya secara mendasar adalah firman Tuhan dan feel dari Roh Kudus itu sendiri. Oleh sebab itu kita juga jangan murni sepenuhnya langsung percaya gitu. Kita join, kita enjoy, tapi jangan langsung taruh enjoy-nya 100% di komunitas itu gitu. Nah, oleh sebab itu indikator yang baik bukan hanya soal kenyamanan, tapi kontinuitas, maksudnya keberlanjutan lah gitu. Jadi apakah nyamannya itu terus menerus atau ada nyaman tiba-tiba nanti ada sebuah hal yang mengakibatkan ketidaknyamanan seperti mungkin yang sering terjadi, nggak menutup kemungkinan ya pelecehan salah satunya atau pembulian di dalamnya. Nah itu juga kan menjadi indikator yang penting ya. Jadi bukan hanya saat itu ketika kita masuk, kemungkinan komunitas itu kan menyambut kita dengan baik. Oh, ada nyaman nih. Nah, tapi jangan berhenti di situ gitu. Tapi dilihat sebulan, 2 bulan gitu. Karena itu juga jadi proses. Menurutku nggak ada indikator yang pasti, yang pakem langsung nampak semuanya. Karena ya susah gitu. Gimana menurut teman-teman? Ya, Mungkin yang lain kalau dulu, dari Kakak Santi dulu deh. oh ya, menurutku sih indikator komunitas yang sehat dan baik itu yang pertama dari sisi persekutuan sih menurut aku ya. Jadi beneran ada persekutuan yang mendalam gitu di dalam Tuhan. Dan itu biasanya ya tercerminnya tuh kalau secara langsung ya saling mendukung gitu ya, saling minimal mendengarkan gitu ya, mendengarkan dengan hati gitu. Kalau ada orang yang sharing, ada orang yang berbagi gitu. Terus juga dari pertumbuhan rohani juga. Terus juga kalau dalam kalau misal kan biasanya ada pemimpinnya juga tuh. Nah, pemimpin rohaninya ini tuh juga dia itu punya orientasi yang jelas gitu. Jadi orientasinya menjunjung tinggi pada kebenaran firman Tuhan dan dia benar-benar bisa membawa anggotanya itu untuk mendekat ke Tuhan gitu. Jadi menurut aku juga bisa dilihat dari banyak aspek sih ya sebenarnya. Lebih ke itu aja sih. Ya mungkin ada banyak yang lain juga, tapi paling nggak itu. Ya. Kalau dari aku, bagaimana kita memilih komunitas yang sehat dan baik ya. Kalau menurut aku itu semua sih kembali lagi ke diri kita ya. Kalau kita masuk komunitas seperti yang dikatakan Kak Ri tadi, kita jangan 100% mungkin terlalu enjoy di situ karena kita harus notice ya dan sadari, kita harus perhatikan dulu bagaimana komunitas itu, bagaimana orang-orang yang ada di situ, dan kita harus bijak ya, kita diberi kebijaksanaan, kita harus bijak karena tidak semua orang itu pastinya mau untuk mendengarkan mungkin masalah kita. Ada orang yang nggak mau tahu seperti itu. Jadi kita harus bijak sih dalam memilih komunitas-komunitas yang sehat ya, nggak toxic seperti itu. Aku boleh tambahin ya, komunitas yang sehat itu ditentukan oleh dasarnya. Dasarnya apa dulu? Apakah dasarnya firman Tuhan? Atau dasar dari pemikir atau kalau kita mendasarkan pada pemikiran kita sendiri. Jangan sampai kita berada di komunitas yang dasarnya pemikiran kita sendiri. Lihat dulu dasarnya. Lihat dulu fondasinya. Kalau kita nggak lihat fondasinya, kita sudah enjoy di situ. Malahan kita malah dikecewain. Ya. Itu yang satu. Terus yang kedua, lihat orang-orangnya. Apakah dia penuh kasih? Atau dia justru perlu penghakiman. Karena kebanyakan komunitas-komunitas tertentu, kalau ngelihat para istilahnya tanda kutip outcast yang pengen banget dipulihkan, justru kita malah bilang, wah kamu manusia paling berdosa banget, wah kamu nggak layak, kamu tidak ini, kamu ini. Akhirnya mereka pusing sendiri. Lihat orang-orangnya, apakah mereka penuh kasih atau
penuh kebencian istilahnya. Kasih itu gak hanya ditunjukkan kalau kita baik doang. Itu. Kita negur pun harus dasarnya kasih. Kita negur seseorang, dasarnya kasih. Terus dasar dari kasih itu apa? Ada dalam firman. Kalau dasar itu tidak ada dalam firman, sudah jelas komunitas itu nggak sehat. Ya. Makanya waktu aku ngebangun ini sama temanku, ngebangun komunitas online ini, saya bilang sama dia, bro, kita lihat dasarnya. Dasarnya kita firman atau filosofi dunia doang. Cek dasarnya dulu. Jangan sampai kita jadikan komunitas yang kita buat itu sebagai komunitas yang salah. Itu aja dari aku. Lihat dasarnya. Ya, aku baru teringat satu indikator yang mungkin cukup jelas, yang sekilas nampak ya. Tapi sekali lagi itu bukan sebuah indikator yang mutlak, yang pasti gitu ya. Tapi bisa diuji dan bisa jadi tanda awal lah, ibaratnya seperti itu. Yaitu ketika masuk komunitas ada pengkotak-kotakan. Biasanya kesukuan masing-masing nih yang sering terjadi. Kalau suku salah satu dengan suku itu, yang lain dengan sukunya masing-masing. Nah itu bisa jadi salah satu tanda komunitas itu kurang sehat sih, ketika ada pengkotak-kotaan. Ya salah satunya dari suku atau dari hal-hal lain. Tapi itu yang bisa jadi indikator. Oke teman-teman, thank you banyak sharing kita, menarik. Tentu kalau kita teruskan makin banyak dan makin melebar juga makin bisa panjang. Jadi ya. Oleh sebab itu, karena waktu juga membatasi kita, nanti lama-lama kuota kita habis, yang nonton pun kuotanya habis. Jadi kita sudah semoga apa yang sudah kita diskusikan sedari awal bisa memberkati teman-teman semuanya, memberkati kita para guest maupun juga teman-teman di rumah ya. Sebelum kita mengakhiri diskusi kita, boleh masing-masing kita berikan closing statement, ya, kesimpulan atau call to action ke teman-teman di rumah. Dari Yola, terus Mikael, terus Mbak Santi, nanti aku terakhir. Silahkan. Closing statement gue ya, true healing itu bukan berasal dari tempat yang indah, tapi bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita, menyentuh hati kita yang paling dalam, dan pastinya mengalami healing dalam Kristus. Jadi bukan dari tempat yang indah atau tempat yang nyaman. Closing statement aku singkat. Closing statement aku singkat aja, nggak panjang. Healing boleh, tapi jangan menghilang. Amin, mantap. Silakan Mbak Santi. Itu aja. Aku apa ya? Aku ini aja closing statementnya tuh angkat tangan. Angkat tangan, berserah ke Tuhan kalau benar-benar mau healing yang sejati gitu. Karena kan kita tahu true healernya adalah Kristus ya. Udah kita berserah sama Kristus. Oh ya, ada tambahan. Bentar. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dah. Amin. Dariku teman-teman, kalau di Alkitab ada domba yang hilang, nah kita jadilah domba yang healing gitu ya. Betul. Nah, satu ayat yang ku ingat yang kiranya menolong kita untuk menyadari healing ini benar-benar dari Tuhan adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu. Maka kita akan selalu ingat Tuhan akan memulihkan kita ketika kita terus bertobat. Jadi kembali kepada Kristus. Thank you banyak sekali lagi Bang Mikael, Mbak Santi, Yola sudah menemani aku ngobrol. Terima kasih banyak untuk kepercayaannya Bang Rey dan juga teman-teman. Ya, thank you teman-teman di rumah juga yang sudah nonton dari awal sampai akhir dan juga sudah ikut berdiskusi. Mohon maaf kalau ada komentar yang terlewat atau yang tidak terbacakan. Jangan bosan-bosan dengan Sabdayut karena minggu depan kita masih akan berjumpa lagi di hari yang sama, di jam yang sama, tapi dengan topik yang berbeda ya. Minggu depan kita akan membahas lebih dalam lagi, yaitu Restore me, oh God. Nah itu dia, agak lupa nih. Bolehkan aku ya Tuhan. Nah itu ya teman-teman. Jangan lupa join dan follow Sabda Resources
supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terkait Sabda Youth, dan juga follow masing-masing kami, Bang Mikael, Mbak Santi, Yola juga boleh di follow. Sama apa tadi komunitasnya Bang Mikael, Authenticers ya? Ya, @Authenticers. Nah itu dia, silakan di follow juga. Karena banyak berkat pasti membuat kita semakin healing. Oke, kita tutup dalam doa teman-teman diskusi kita. Yola boleh menutup kita dalam doa? Oke, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka Tuhan. Kami selalu tahu bahwa hidup ini tidak lepas tentunya dari luka-luka, dari masalah-masalah hidup kami, mungkin kesakitan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang mengerti setiap pergumulan hidup kami, Bapa kami, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang Jehovah Rafa, yaitu Allah yang menyembuhkan Bapa. Ajar kami Bapa untuk tidak melarikan diri dari setiap masalah pergumulan hidup kami, tapi baiklah kita menghadapi dengan kita datang di hadirat-Mu, berserah ke hadapan-Mu Bapa. Terima kasih kami sudah melaksanakan live Youth pada malam hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, tengah, hingga akhir ini Bapa. Kiranya Engkau berkati kami, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, kami berkati juga setiap audiens yang mendengarkan live kami ini. Biarkanlah diberkati melalui kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah yang dapat kami sampaikan Tuhan, dalam Tuhan kuasa-Mu kami doa. Amin. Amin. Thank you banyak sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Salam ya, I forgot. Good night.